Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel kami KKN KDR 89 dan masih bersama saya Naila Muhaya. Kalian bisa panggil saya Nay, Naila, atau bisa juga dipanggil saya, asalkan jangan baper. Oke? Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Tetap saksikan terus ya, jangan lupa kasih like, komen, subscribe, dan share ke sebanyak-banyak teman kalian. Oke? Teman-teman, tahukah kalian bahwa hewan merupakan organisme yang terdiri dari sel yang sangat banyak. Nah, dari sel-sel itu akan membentuk suatu jaringan, dan kumpulan dari jaringan-jaringan itu nantinya akan membentuk organ, dan organ-organ itu akan membentuk suatu sistem organ, sehingga terbentuklah suatu organisme yang utuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Nah, saya tanya kepada teman-teman semua, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu jaringan? Belum tahu ya? Jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang mana bentuk dan fungsinya itu sama. Pada hewan, khususnya hewan vertebrata, jaringan itu terbagi menjadi 4. Mari kita mengingatnya sama-sama dengan sebuah lagu. Jaringan-jaringan yang ada pada hewan, dia dibedakan menjadi 4 macam. Pertama epitel, selanjutnya ikat, ketiga otot, dan yang terakhir saraf. Nah, bagaimana? Kalian pasti langsung hafal kan ketika kita mengingat materi dengan sebuah lagu. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu mengenai jaringan pada hewan vertebrata. Yang pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi permukaan tubuh, organ tubuh, dan kelenjar sekresi. Nah, ciri atau karakteristik dari jaringan epitel ini antara lain: yang pertama, sel-selnya tersusun rapat. Yang kedua yaitu memiliki daya regenerasi yang tinggi, sehingga epitel yang rusak itu langsung bisa dapat diganti. Nah, ciri yang terakhir yaitu tidak memiliki pembuluh. Jaringan epitel itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, jaringan epitel pipit. Jaringan yang kedua yaitu jaringan epitel kubus. Selanjutnya yaitu ada jaringan epitel silindris. Dan yang terakhir yaitu jaringan epitel transisional. Yang pertama yaitu jaringan epitel pipit. Jaringan epitel pipit bentuknya itu sangat tipis, dia seperti lembaran. Jaringan epitel pipit itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu jaringan epitel pipit selapis dan jaringan epitel pipit berlapis banyak. Yang pertama yaitu jaringan epitel pipit selapis. Nah, jaringan epitel pipit selapis ini tersusun atas satu sel-sel lapisan. Jika dilihat dari permukaan, bentuknya itu seperti lantai ubin, di mana inti selnya itu tersebar secara tidak teratur. Kita dapat menjumpai jaringan epitel pipit selapis ini pada organ ginjal, tepatnya di lambung Henle. Selain itu, kita dapat menjumpainya pada alveolus di paru-paru. Nomor 2 yaitu jaringan epitel pipit berlapis banyak. Jaringan epitel pipit berlapis banyak ini tersusun lebih dari satu sel-sel lapisan yang berbentuk pipit. Kita dapat menjumpainya di organ seperti rongga mulut, esofagus, dan yang terakhir yaitu pada hidung. Jaringan epitel kubus terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu jaringan epitel kubus selapis, dan yang kedua yaitu jaringan epitel kubus
berlapis banyak. Yang pertama, jaringan epitel kubus selapis. Jaringan epitel kubus selapis ini terdiri dari satu sel-sel lapisan yang berbentuk kubus. Dia berfungsi sebagai pelindung sekretory dan absorpsi. Kita dapat menjumpai jaringan epitel kubus selapis ini pada organ ginjal, tepatnya di tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Yang kedua yaitu jaringan epitel kubus berlapis banyak. Jaringan epitel kubus berlapis banyak ini terdiri dari lebih dari satu sel-sel lapisan yang berbentuk kubus. Dia berfungsi sebagai proteksi, sekresi, dan absorpsi. Kita dapat menjumpainya di saluran keluar kelenjar keringat. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan epitel silindris. Jaringan epitel silindris ini dia berbentuk heksagonal dengan indisal memanjang yang tampak tinggi dan itu berjajar sama. Jaringan epitel silindris sendiri itu terbagi menjadi dua. Jaringan epitel silindris selapis dan jaringan epitel silindris berlapis banyak. Kita bahas satu persatu. Pada jaringan epitel silindris selapis, dia tersusun atas satu sel-sel lapisan. Jaringan epitel silindris selapis dibagi menjadi dua, yaitu jaringan epitel silindris selapis yang bersilia dan jaringan epitel silindris selapis yang tidak bersilia. Pada jaringan epitel silindris, khususnya yang bersilia, dia tepatnya pada uterus atau rahim. Bisa dilihat di gambar ya. Nah, sedangkan pada jaringan epitel silindris selapis yang tidak bersilia, kita dapat menjumpainya pada organ usus, lambung. Jaringan epitel silindris berlapis banyak berfungsi untuk perlindungan dan juga sekresi. Nah, kita dapat menjumpai jaringan ini pada laring, dan kornea. Jaringan epitel yang terakhir yaitu jaringan epitel transisional. Nah, kenapa bisa disebut dengan transisional? Karena dia merupakan peralihan antara jaringan epitel pipih berlapis banyak tanpa lapisan zat tanduk dengan epitel silindris berlapis banyak. Nah, kita dapat menemukan jaringan epitel transisional ini pada kandung umur. Yang kedua yaitu jaringan ikat. Nah, pada tubuh jaringan ikat itu berfungsi sebagai yang pertama, pengikat atau penyambung antar jaringan. Fungsi yang kedua yaitu penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Dan fungsi yang ketiga yaitu dia berguna sebagai penyimpan energi, tepatnya pada jaringan ikat lemak. Nah, pada tubuh jaringan ikat dibagi menjadi tiga. Jaringan ikat sejati dibagi menjadi dua, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Nah, yang pertama yaitu jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar terdiri atas jaringan mukosa, jaringan areolar, jaringan lemak, jaringan retikular. Yang pertama yaitu jaringan mukosa. Jaringan mukosa merupakan jaringan embrional yang muncul untuk sementara pada pembentukan jaringan ikat. Nah, kita dapat menjumpai jaringan mukosa ini pada tali besar bayi. Dan yang kedua yaitu jaringan areolar. Nah, jaringan areolar kita dapat menjumpainya pada antara kulit dengan otot. Dan yang ketiga yaitu jaringan lemak atau jaringan adiposa. Nah, jaringan lemak atau jaringan adiposa ini dia berfungsi sebagai bantalan yang akan melindungi organ-organ. Dan yang terakhir yaitu jaringan retikular. Nah, kita dapat menjumpai jaringan retikular ini pada sumsum tulang belakang dan hati. Yang kedua, ini 4 ya. Yang kedua dari pembagian jaringan ikat sejati itu ada jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat itu teksturnya tidak elastis. Dia dibagi menjadi dua, yaitu jaringan ikat padat teratur dan jaringan padat tidak teratur.
Jaringan ikat yang kedua yaitu jaringan ikat cair. Nah, jaringan ikat cair tersusun dari sel-sel yang berada dalam larutan atau cairan. Di mana larutan atau cairan itu berada dalam suatu materi. Jaringan yang pertama yaitu jaringan darah. Darah tersusun atas plasma darah, trombosit, dan cairan-cairan yang mengandung protein, asam amino, dan vitamin. Yang kedua yaitu jaringan limfa atau ini. Limfa merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan kembali ke aliran darah. Dengan kata yang ketiga yaitu jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong merupakan jaringan kerangka yang berfungsi sebagai penyokong tubuh. Nah, dalam tubuh jaringan ikat penyokong ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Yang pertama yaitu jaringan tulang rawan atau kartilago. Nah, jaringan tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan, kondrosit, dan matriks yang mengandung chondroitin sulfat. Sel tulang rawan ada yang masih muda itu disebut dengan kondrosit. Nah, berdasarkan kandungan senyawanya, jaringan tulang rawan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tulang rawan hyaline, elastis, dan fibrosis. Jaringan yang pertama yaitu jaringan tulang rawan hyaline. Jaringan tulang rawan hyaline berwarna biru atau putih kebiruan. Nah, yang kedua yaitu jaringan tulang rawan elastik. Strukturnya ini elastik, teman-teman. Dan tulang rawan yang terakhir yaitu tulang rawan fibroblast. Tulang rawan fibroblast berwarna gelap yaitu jaringan tulang keras atau osteon. Jaringan tulang keras merupakan berdasarkan strukturnya, tulang keras osteon dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tulang spons, yang kedua yaitu tulang kompak. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, tulang spons. Tulang spons memiliki rongga dan terletak pada bagian dalam tulang dan berhubungan dengan sumsum tulang. Dan yang kedua yaitu tulang kompak. Di mana tulang kompak itu berbeda dengan tulang spons. Dia tidak memiliki rongga. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan otot. Struktur jaringan otot mempunyai kemampuan berkontraksi untuk melakukan gerakan. Nah, di dalam tubuh kita mempunyai jaringan otot dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu jaringan otot polos, dan yang kedua yaitu jaringan otot rangka atau otot mulut. Yang ketiga yaitu jaringan otot jantung. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu jaringan otot polos? Jaringan otot polos dia berbentuk gelondong dengan mempunyai inti sel satu yang berada di tengah. Bisa dilihat ya, inti selnya berada di tengah-tengah. Otot polos disebut juga dengan otot involunter, artinya otot yang tak sadar. Dia bekerjanya tidak dipengaruhi. Nah, kita dapat menjumpai otot polos ini seperti pada organ saluran pencernaan. Yang kedua yaitu otot rangka atau otot lurik. Nah, kenapa bisa disebut dengan otot rangka? Karena tempatnya itu melekat pada rangka. Nah, otot rangka ini dia disebut juga dengan otot volunter atau otot sadar. Artinya dia bergerak atas pengaruh dari saraf sadar. Dan yang terakhir yaitu jaringan otot jantung. Jaringan otot jantung kita dapat menjumpainya dia tepat berada pada jantung. Nah, jaringan otot jantung ini dia disebut dengan otot
Dia menghimpun rangsangan dari lingkungan. Yang kedua, mengubah rangsangan menjadi impuls saraf. Dan yang ketiga yaitu meneruskan impuls ke bagian penerimaan. Mari kita saksikan perjalanan dari jaringan saraf pada tayangan berikut ini. Berikut ini merupakan bagian-bagian jaringan saraf. Pertama, dendrit. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke sel saraf lain atau jaringan lain. Setiap neuron hanya mempunyai satu akson dan minimal satu dendrit. Kedua serabut saraf ini berisi plasma sel. Pada bagian luar akson terdapat lapisan lemak yang disebut dengan mielin. Mielin yang dibentuk oleh sel syahwan yang menempel pada akson. Fungsi dari sel syahwan ini membentuk selubung mielin, sedangkan fungsi dari mielin ini melindungi akson dan memberi nutrisi. Pada bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin disebut dengan nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi mempercepat penghantar impuls. Mungkin cukup materi yang bisa saya share untuk video kali ini. Sampai bertemu di